Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Roh Tanah Langya menatap lurus ke mata Fang Yuan, tidak yakin harus berkata apa. Bahan abadi ini adalah milik Fang Yuan, dia sangat cemas sehingga dia hampir menggaruk kepalanya sendiri. Fang Yuan memandang roh Tanah Langya sambil tersenyum, tidak peduli seberapa buruk sikap roh Tanah Langya terhadapnya, selama materi abadi ini bersamanya, dia sepertinya telah memegang kelemahan roh Tanah Langya. Tiba-tiba, mata roh Tanah Langya berbalik, dan dia dengan cepat bereaksi. Dia tidak lagi cemas, malah mencibir, bocah nakal, apakah aku masih belum mengenalmu? Kamu penipu, kamu tidak melakukan apapun tanpa manfaat. Bicaralah, keuntungan apa yang ingin kamu ambil dariku? Fang Yuan berpura-pura tidak bahagia, kata-katamu benar-benar salah. Aku datang bukan untuk memanfaatkanmu, tetapi untuk melakukan transaksi yang adil denganmu. Hehe, roh Tanah Langya sudah agak siap untuk ketidaktahuan Fang Yuan, bicaralah, jangan bicara dengan cara yang memutar. Fang Yuan menundukkan kelopak matanya, menatap materi abadi di tangannya, karena kamu sangat terus terang, maka aku akan berbicara langsung. Bisakah saya bertanya apakah Anda memiliki wajah yang akrab untuk memindahkan pembunuh abadi? Roh Tanah Langya tertegun sebelum bertanya balik, bagaimana kamu tahu aku memiliki gerakan pembunuh khas yang mulia iblis surga pencuri? Fang Yuan dalam hati gembira, roh Tanah Langya memang memilikinya. Dia hanya menebak tentang ini. Memikirkan masa lalu, roh Tanah Langya tidak memiliki binatang buas yang sunyi dan ingin Fang Yuan mengambil yang hidup, menggunakan gerakan pembunuh fana wajah asing sebagai hadiah untuk menggoda Fang Yuan. Saat itu, ketika mereka berdiskusi, Fang Yuan bertanya tentang wajah yang dikenalnya dan kata-kata asli roh Tanah Langya adalah wajah yang dikenal. Anda benar-benar berani. Itu adalah gerakan pembunuh abadi, inti Gu adalah sikap legendaris Gu. Bahkan jika saya memberikannya kepada Anda tidak akan dapat menggunakannya. Tapi jurus pembunuh saya ini memiliki hubungan yang sangat besar dengan wajah yang dikenalnya, dapat dikatakan versi sebelumnya, ini adalah gerakan pembunuh fana dan cocok untuk Anda gunakan. Roh darat sederhana dan tidak akan berbohong. Roh Tanah Langya tidak mengatakan bahwa dia tidak memiliki wajah yang dikenalnya, dia hanya mengatakan bahwa bahkan jika dia memberikannya kepada Fang Yuan tidak akan dapat menggunakannya. Tapi Fang Yuan sekarang sudah memiliki sikap Gu bersamanya. Yang mulia iblis surga pencuri telah menipu dua Gu immortal peringkat 8 dengan kultivasi peringkat 6 pada masanya. Fang Yuan juga harus bisa melakukannya. Melihat ke belakang saat itu, Yang mulia iblis surga pencuri mencari tubuh utamaku untuk menyempurnakan pelarian luar angkasa Gu. Tubuh utamaku juga tertarik dan bekerja selama 21 tahun penuh dengan Tifing Heaven Demon Venerable. Durasi ini sesuai dengan waktu 5 wilayah, jika dihitung dengan waktu surga Gua Langya, itu akan lebih lama. Semangat Tanah Langya mengenang tahun-tahun penting itu dengan ekspresi nostalgia. Dia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, dalam 21 tahun ini, tubuh utama saya dan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri melakukan banyak upaya, tetapi semuanya gagal. Tabungan akumulasi Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dihabiskan, dan bahkan perbendaharaan tubuh utama saya digunakan. Tubuh utama saya secara alami tidak akan menerima kerugian, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri harus mengeluarkan sumber dayanya untuk membeli bahan abadi dari tubuh utama saya. Wajah asing, wajah samar-samar akrab dan wajah yang dikenalnya, serangkaian gerakan pembunuh ini adalah salah satunya. Jadi seperti itu. Fang Yuan mengangguk, mengukir informasi ini di benaknya. Tanah yang diberkati Langya memang memiliki fondasi yang dalam, sebenarnya memiliki kepemilikan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Kekayaan seseorang adalah kehancuran mereka sendiri, tidak heran sekte bayangan menargetkan mereka, dan bahkan pengadilan surgawi juga menyerang. Fang Yuan juga telah mengincar tanah harta karun ini, tetapi kekuatannya tidak cukup, dan menyerang dengan gegabah hanya akan menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri. Bocah nakal, untuk apa kamu menginginkan wajah yang dikenalnya? Hehehe, apakah Anda mengalami manfaat dari wajah asing? Barang-barang saya semuanya berkualitas tinggi.
Tapi wajah yang tidak dikenal hanyalah gerakan pembunuh fana, itu memang tidak cocok untuk kultivasi Anda saat ini. Roh Tanah Langya tertawa. Fang Yuan berbicara terus terang, saya ingin menukar materi abadi peringkat 8 dengan wajah yang dikenalnya. Roh Tanah Langya masih tertawa, tetapi saat berikutnya tawanya berubah menjadi kemarahan, bocah nakal, kamu benar-benar mengira aku bodoh. Anda ingin menggunakan materi abadi peringkat 8 untuk membeli gerakan pembunuh Hastifing Heaven Demon Venerable. Teruslah bermimpi. Fang Yuan tidak keberatan, dan bertanya dengan sikap hangat, lalu berapa hargamu? 10 tingkat 8 bahan abadi. Kali ini, giliran Fang Yuan untuk mengubah ekspresinya, tidak mungkin. Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak di tangan saya? Apakah Anda benar-benar berpikir saya mengambilnya? Dia berteriak dengan keseriusan, berbohong dengan berani. Roh Tanah Langya berada dalam kegelapan. Dia tersenyum malu-malu, lalu 8. Mata Fang Yuan terbuka lebar saat dia berteriak, 8. Kamu merampokku. Saat itu, Anda mengatakan sendiri bahwa inti wajah yang dikenalnya Immortal Gu adalah sikap Gu. Tanpa sikap Gu, wajah yang dikenalnya tidak dapat digunakan. Saya hanya mencoba menggunakannya sebagai referensi, untuk membuat deduksi saya sendiri dan membuat gerakan pembunuh abadi yang cocok untuk diri saya sendiri. Anda pikir saya akan menggunakan 8 bahan abadi utuh dengan imbalan hanya wajah yang dikenalnya? Air liur Fang Yuan terbang keluar saat dia berteriak, mendarat di wajah Roh Tanah Langya. Roh Tanah Langya tampak malu, mundur beberapa langkah. Dia telah ditipu berkali-kali oleh Fang Yuan, dan telah belajar menawar. Tapi jelas, pengalamannya masih belum cukup, dan dia bingung dengan beberapa kata dari Fang Yuan. Pada akhirnya, keberadaan Roh Tanah Langya hanyalah obsesi yang dibentuk oleh kekuatan surgawi. Mereka sangat sederhana, Roh Tanah Langya bisa mencapai tahap ini sudah luar biasa. Fang Yuan terus menurunkan harga dengan keras dengan napas compang camping. Menurutnya, wajah yang dikenalnya telah diturunkan nilainya menjadi tidak bernilai sama sekali, sementara kelangkaan dan nilai bahan abadi peringkat 8 ditekankan dan ditingkatkan berkali-kali. Roh Tanah Langya tidak dapat bertahan, dan terus mundur dalam kekalahan. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya selama 500 tahun, dia telah bekerja sebagai pedagang. Dia menjalankan karavan pedagang dan membangun toko, menghasilkan banyak uang, tetapi pada akhirnya dihancurkan hanya dalam 1 hari, mematahkan proses berpikir kebiasaannya dari bumi, dan dia memahami logika bahwa dunia ini berbeda dari bumi, itu adalah dunia di mana tinjunya paling kuat. Fang Yuan akhirnya menurunkan harga menjadi 5 bahan abadi. Ini adalah batasnya. Jika dia mencoba menguranginya lebih jauh, Roh Tanah Langya tidak akan menjual wajah yang dikenalnya. Roh darat sederhana tapi keras kepala. Namun, jurus Hastifing Heaven Demon Venerable memang bernilai seminimal ini. Roh Tanah Langya tidak akan rugi, dia telah menghitung secara internal, paling banyak dia bisa mengatakan dia telah menjualnya dengan harga dasar. Fang Yuan tahu dia tidak dapat mengubah hasilnya, segera membayar 5 bahan abadi dan mendapatkan wajah yang dikenalnya. Keberhasilan. Kegembiraan yang dirasakan Fang Yuan sulit untuk dijelaskan. Meskipun dia bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan, akan sangat sulit untuk menyimpulkan wajah yang dikenalnya. Pencapaian jalan kebijaksanaannya adalah tingkat Grandmaster, tetapi pencapaian jalur transformasinya hanya pada tingkat Master. Dan seri yang akrab adalah gerakan pembunuh jalur transformasi. Bahkan jika saya bisa menyimpulkannya, itu tidak akan sama. Tapi sekarang yang saya miliki adalah wajah akrab asli, yang berisi isi lengkapnya tanpa cacat. Fang Yuan tidak ingin terus tinggal, dan segera pergi. Dia kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, dan mulai mempelajari dengan cermat gerakan pembunuh abadi. Hanya ada satu inti dari wajah yang dikenalnya, yaitu sikap peringkat 8 Gu. Gerakan ini sepenuhnya memanfaatkan kekuatan sikap Gu, orang bisa mengatakan sikap Gu adalah inti dari gerakan ini, dan tampaknya, tidak peduli Gu abadi lainnya yang ditambahkan, akan sulit untuk menampilkan kemampuan mendalam dari wajah yang dikenalnya. Selain sikap Gu, wajah yang dikenalnya memiliki lebih dari 20 Gu tambahan. Di antara mereka ada 2 Gu abadi, termasuk bentuk perubahan Gu abadi. Fang Yuan telah gagal dalam menyempurnakan bentuk perubahan, sementara dia bahkan tidak memiliki resep Gu abadi dari Gu abadi kedua. Ini adalah satu-satunya cacat dalam hal yang sempurna ini.
Tampaknya di masa lalu, ketika Yang Mulia Iblis Surga Pencuri berada di peringkat 6, dia merasuki 2 gua abadi tambahan ini. Tak lama setelah itu, Fang Yuan memasuki gua bawah tanah dan menggunakan cahaya kebijaksanaan, terus mengkonsumsi sejumlah besar pikiran bintang saat dia mulai memodifikasi wajah yang akrab dari gerakan pembunuh abadi. Beberapa hari kemudian, dia berhasil. 2 gua abadi tambahan dihapus, sekitar 1000 gu fana ditambahkan, hampir tidak menggantikan efek dari 2 gu abadi. Dengan ini, aktivasi wajah akrab Fang Yuan yang dimodifikasi lebih dari 10 kali lebih lambat dan lebih rumit. Wajah familiar asli hanya memiliki lebih dari 20 cacing gu, bahkan termasuk sikap gu, itu tidak mencapai 30. Semakin sedikit cacing gu, semakin sederhana dan cepat proses aktivasinya. Setelah modifikasi Fang Yuan, jumlah cacing gu lebih dari 1000, aktivasinya secara alami tidak secepat dan senyaman aslinya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak punya cara lain untuk menghadapinya. Fang Yuan mencoba mengaktifkan wajah familiar yang dimodifikasi. Hasil tes membuatnya cukup puas. Wajah familiar yang dimodifikasi dapat menunjukkan 60% dari kemampuan aslinya. 2 gu abadi tambahan telah digantikan dengan 1000 gu fana, mampu mencapai titik ini sudah sangat luar biasa. Hanya saja aktivasinya sangat lambat dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ini tidak terlalu penting, lagi pula, wajah yang dikenalnya tidak digunakan untuk pertempuran. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya menyempurnakan bentuk perubahan Immortal Gu dan menggunakannya sebagai inti untuk membentuk wajah yang dimodifikasi yang samar-samar akrab. Sekarang, saya memiliki wajah akrab yang dimodifikasi ini di mana efeknya lebih dari 100 kali lebih baik. Saya benar-benar dapat menipu peringkat 7 Gu Immortals, sementara situasi spesifik perlu dinilai untuk peringkat 8 Gu Immortals. Fang Yuan menghitung dalam hati. Wajah akrab. Gerakan pembunuh sangat indah tak tertandingi, terutama sikap Gu pada intinya, menyebabkan transformasi Fang Yuan bukan transformasi penampilan permukaan, tetapi secara langsung mempengaruhi pikiran orang lain. Bahkan jika Fang Yuan berubah menjadi orang asing, jika musuh terpengaruh oleh langkah ini, mereka akan merasa Fang Yuan adalah teman yang telah lama hilang, atau memiliki kesan hangat, atau merasakan keakraban yang intens. Setelah mendapatkan wajah yang dikenalnya, Fang Yuan meluangkan waktu untuk berlatih setiap hari. Meskipun sikap Gu berada di peringkat 8, persyaratan aktivasinya sangat rendah, hanya menggunakan energi mental, tidak menggunakan esensi abadi apapun. Dengan demikian, latihan Fang Yuan tidak menghabiskan banyak biaya. Saat dia menjadi lebih terbiasa, waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan wajah yang dikenalnya berkurang menjadi setengah dari 1 jam aslinya. Persiapannya sudah selesai. Sekarang, saya harus menunggu kesengsaraan Bai Yun Seng. Fang Yuan menetap, tinggal di tanah yang diberkati Hu Immortal dan sesekali bepergian bolak-balik dari desa kecil yang memiliki pohon buah impian musim semi. Dia terus menyempurnakan jalan mimpi Fana Gu, dan menggunakan Gu ini untuk mengambil sejumlah besar buah impian musim semi. Seiring berjalannya waktu, luka-lukanya berangsur-angsur membaik, dan akhirnya itu adalah hari kesengsaraan Bai Yun Seng. Di dunia fragmen surga hijau di gurun barat. Langit hijau, angin yang tidak akan berhenti di keempat musim bertiup lembut. Sebuah kota putih bersih dan luas mengambang stabil di udara, mengeluarkan cahaya keemasan yang samar. Saat ini, manusia adalah penguasa dunia. Ras manusia varian, yang dulunya dominan, sudah bersembunyi di sudut-sudut dunia, bertahan hidup dengan susah payah. Dan dunia fragmen surga hijau ini adalah surga bagi sekelompok salah satu ras manusia varian, manusia bulu. Kota bulu suci rumah Gu abadi adalah markas terkuat dari keturunan manusia bulu ini. Saat ini, bendera pelangi tergantung di kota bulu suci, sorak-sorai dan teriakan bisa terdengar di mana-mana. Semua manusia bulu memanggil nama yang sama. Yu Fei, Yu Fei, Yu Fei. Raja manusia bulu telah meninggal, menurut kebiasaan mereka, sudah waktunya untuk memilih raja manusia bulu baru melalui pertempuran. Dan beberapa waktu yang lalu, pertempuran telah berakhir. Kandidat paling populer, Pangeran Manusia Bulu dan Yu, sebenarnya telah kalah. Sementara warga biasa, anak muda berambut hitam Yu Fei, telah memperoleh kemenangan akhir. Aku, Yu Fei, akhirnya mewujudkan impian hidupku, aku telah menjadi Raja Manusia Bulu. Yu Fei terluka parah,
Tetapi itu tidak mengganggunya, saat dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan lengan serta sayapnya, menikmati sorak-sorai semua orang. Dia menyeringai dari telinga ke telinga, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gusinya. Raja manusia bulu baru ini cukup unik, dia sangat berbeda dari raja lainnya. Hehehe, dia orang yang menarik. Sepertinya dia memiliki ambisi yang cukup besar, dia ingin memperluas wilayah kami manusia bulu. Tetapi setelah dia menjadi raja manusia bulu, dia harus menjadi lebih dewasa. Di belakang layar, 3 manusia bulu Gu Immortal berkomunikasi satu sama lain, tersenyum di wajah mereka. Tapi tepat pada saat ini, serangan kuat tiba-tiba menghantam kota yang damai ini. Boom! Ledakan besar itu mengguncang seluruh kota bulu suci. Menyakitkan, menyakitkan, menyakitkan. Yu Fei lengah, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, berguling-guling dalam prosesnya. Cepat lihat, ini. Para manusia bulu di depan melihat sesuatu yang tidak beres, mereka menunjuk ke langit dan tergagap ketakutan, mereka tidak bisa berbicara. Segera, setelah itu, sebagian besar manusia bulu mengangkat kepala, mereka terkejut mengetahui bahwa di atas mereka, di langit hijau, ada retakan besar. Dari celah, beberapa sosok turun seperti dewa iblis. 3 manusia bulu Gu Immortal di kota bulu suci telah bereaksi, mereka terkejut saat mereka terbang menuju langit. Mereka tampak menghadapi musuh yang menyerang sambil berteriak kepada warga bulu mereka. Hati-hati, ada musuh yang kuat menyerang. Cepat, bunyikan alarm, pertahankan tanah air kita. Gu Master berkumpul, pergi ke inti formasi dan aktifkan pertahanan kota bulu suci. Seluruh kota dalam kekacauan, ketakutan menyebar. Kota bulu suci telah damai terlalu lama, mereka tidak memiliki persaingan dengan dunia luar, itu seperti kehidupan di dalam utopia. Hal ini menyebabkan pertahanan mereka menjadi sangat longgar, dan dengan penobatan raja baru, manusia bulu non-militer tidak dapat merespons dengan benar. Musuh telah datang dengan momentum seperti itu, 3 manusia bulu Gu Immortal berwajah muram, tetapi mereka memiliki harapan saat mereka mencoba bernegosiasi dengan damai. Tapi perintah dari pemimpin musuh, Satuo Laut Putih, menghancurkan harapan 3 manusia bulu Gu Immortals. Mata Gu Immortal tua ini sangat apatis, saat dia memerintahkan, serang. 3 manusia bulu Gu Immortal bukanlah tandingan mereka, dan hanya bisa mundur ke kota bulu suci rumah Gu abadi dan bertahan. Kota bulu suci dikepung dari segala arah oleh makhluk abadi gurun barat, gerakan pembunuh medan perang mengikuti satu demi satu, saat mereka menutupi seluruh area. Gerakan pembunuh fana yang tak terhitung jumlahnya dan gerakan pembunuh abadi berdampak pada rumah Gu abadi, menciptakan kembang api besar. Satuo Laut Putih jelas telah datang dengan persiapan, karena metodenya melumpuhkan kota bulu suci. Kota bulu suci sepertinya telah tenggelam ke dalam lumpur, akan sulit baginya untuk bebas dalam waktu singkat. Para manusia bulu telah hidup dalam damai untuk waktu yang sangat lama dan sekarang mereka tiba-tiba terdorong ke dalam pertempuran hidup dan mati, mereka tidak dapat mengatasinya tepat waktu. Ketiga makhluk abadi itu juga sama, sehingga kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. 2 hari kemudian, boom, sambaran petir melesat keluar dan menghantam bagian tembok kota bulu suci. Tembok kota segera runtuh, dan segera menyebar menjadi fragmen cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari Gu Master Bulu yang mempertahankan tembok kota yang bisa melarikan diri, mayat mereka menutupi tanah. Awan debu naik, dari dalam, sedikit jejak cahaya hijau tiba-tiba menyala. Brengsek, pertempuran sudah berlangsung selama 2 hari dan 2 hari, mata manusia bulu Gu Immortal Zhou Zong merah. Dia melihat tembok kota yang hancur, pertahanan mereka memiliki cacat sekarang, jadi dia segera terbang untuk menjaganya. Rumah Gu abadi pada dasarnya terbentuk dari cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya. Tembok kota yang hancur ini berarti semua cacing Gu di dalamnya telah mati, dan itu seperti lubang telah dibuka di rumah Gu abadi. Ini seperti perahu berlubang, pertahanannya telah berkurang sebagian besar. Jika musuh menembusnya dan mengambil kesempatan untuk memperbesar lubang ini, seluruh rumah Gu abadi pada akhirnya bisa dihancurkan. Saat ini, meskipun lubangnya kecil, itu sama sekali tidak bisa diabaikan dan dibiarkan diperbesar. Zhou Zong dengan cepat bergegas memblokir lubang, mengulur waktu penting untuk pemulihan diri rumah Gu abadi. Namun,
Tepat ketika Zhou Zong tiba, dia mendengar tawa menyeramkan, hehehe, kamu telah jatuh ke dalam perangkap. Tiba-tiba, dua sosok muncul di sisinya, mengapitnya di tengah. Bagian dari kota bulu suci yang telah runtuh telah membentuk celah yang memungkinkan dua Gu Immortal masuk. Petik 2 tanda seru petik 2. Zhou Zong sangat marah dan panik saat dia melakukan serangan balik. Tapi dia telah kehilangan inisiatif, dan setelah beberapa putaran, dia terluka parah dan diambang kematian. Mengikat. Dari luar kota, Gu Immortal Gugu Barat mendekat dan tiba-tiba mengaktifkan gerakan pembunuh abadinya. Seketika, Zhou Zong tidak bisa bergerak 1 inci pun, seperti dia terikat di mana-mana. Dua Gu Immortal di sampingnya tertawa sinis, saat mereka mengenai dada Zhou Zong. Zhou Zong memuntahkan darah dalam jumlah besar dan dikirim terbang kembali seperti meriam, menabrak konstruksi yang tak terhitung jumlahnya di jalan sebelum akhirnya berbaring tak bergerak di tumpukan puing-puing. Tubuhnya sedikit bergetar saat dia berjuang dengan seluruh kekuatannya. Namun, efek jurus pembunuh itu masih ada, membuatnya tidak bisa bergerak. Kedua Gu Immortal itu bergegas, Zhou Zong tidak bisa menahan perasaan putus asa. Zhou Zong, tunggu, aku datang. Pada saat krusial, sosok pendukung berdiri di depan Zhou Zong. Ahli terkuat di kota manusia bulu, tetua tertinggi pertama. Bahkan dengan berkolaborasi, dua Gu Immortal Gugurun Barat tidak dapat menandingi kekuatan tetua tertinggi pertama. Tingkat kultivasi tetua tertinggi ini hampir berada di puncak peringkat 7. Saat ini, saat dia menyerang dengan marah, kekuatannya meledak, itu luar biasa. Dua Gu Immortal Gurun Barat tidak dapat menyerang balik, dan segera terluka parah, mereka dengan cepat mundur kembali ke lubang. Manusia bulu terakhir Gu Immortal, Zheng Ling, mengendalikan rumah Gu abadi untuk dengan cepat memperbaiki lubang secepat mungkin. Lubang itu sudah 80% dipulihkan dan semakin kecil. Dua Gu abadi Gugurun Barat bergegas ke lubang di rumah Gu abadi, tetapi tidak dapat melarikan diri. Mereka harus tinggal dan memperbesar lubang sedikit. Namun, pada saat kritis ini, setiap detik sangat penting. Gu Immortal Gugu Barat tidak punya waktu untuk menyerang lubang itu. Zheng Ling, kerja bagus. Tetua tertinggi pertama manusia bulu itu gembira. Saat ini, rumah Gu abadi terus diperbaiki, dan situasinya sudah menjadi sedemikian rupa sehingga musuh terjebak di dalam, menunggu untuk diserang. Begitu mereka membunuh dua Gu Dewa Gugurun Barat ini, moral suku manusia bulu pasti akan sangat terangkat. Musuh akan terguncang dan tidak ada yang berani menyerang dengan gegabah ke rumah Gu abadi lagi. Tapi tepat ketika tetua tertinggi pertama Federman hendak membunuh dua Gu Immortal Gugu Barat, perubahan mengejutkan terjadi. Kedua Gu abadi Gurun Barat tidak lagi memiliki ekspresi panik, malah digantikan oleh senyuman, seolah-olah mereka memiliki plot yang berhasil. Pada saat yang sama, 4 Gu Immortal Gurun Barat muncul di samping tetua tertinggi pertama Federman. Target kami yang sebenarnya adalah Anda. Kamu akan mati. Gu Immortal terkemuka sebenarnya adalah satu laut putih. Pada saat ini, auranya meletus dan melonjak, dan kekuatan luar biasa meledak, mengungkapkan tingkat kultivasi peringkat 8. Tetua tertinggi pertama manusia bulu itu memucat ketakutan, momen kecerobohan telah mengirimnya ke dalam situasi berbahaya. Brengsek. Manusia bulu peringkat 7 Gu Immortal Zheng Ling, yang mengendalikan rumah Gu abadi, sangat cemas, mengaktifkan rumah Gu abadi dengan cepat. Kedua belah pihak difokuskan di area pinggiran rumah Gu abadi ini, medan perang penting ini. Leluhur tua, apakah kamu baik-baik saja? Yu Fei berteriak saat dia bergerak menuju manusia bulu Gu Immortal Zhou Zong, yang terbaring di tanah tanpa bergerak. Zhou Zong terpukul oleh gerakan pembunuh abadi dan efeknya belum hilang, sehingga dia masih tidak bisa bergerak dari reruntuhan. Raja manusia bulu yang baru dinobatkan. Zhou Zong menghela nafas saat dia melihat Yu Fei. Dia mengirimkan suaranya, cepat pergi, pertempuran di sini bukanlah sesuatu yang dapat Anda ikuti. Tapi Yu Fei mengabaikannya, terbang ke sisi Zhou Zong dan mengaktifkan Gu Fana, leluhur tua, aku akan menyelamatkanmu. Zhou Zong menghargai keberanian Yu Fei, merasa tersentuh, tetapi juga ketidakberdayaan. Ada luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, semuanya ditimbulkan oleh gerakan pembunuh abadi. Luka-luka itu dipenuhi dengan tanda dao, bagaimana mereka bisa disembuhkan oleh Gu Fana biasa? Hah!
Tapi saat berikutnya, mata Zhou Zong menonjol keluar, saat dia menatap Yu Fei. Kamu bukan Yu Fei, kamu. Zhou Zong mencoba berteriak dengan marah, ingin melawan, tetapi dia tidak bisa bergeming. Bahkan sebelum dia bisa membuat orang lain khawatir, Fang Yuan telah menyegel suaranya. Saat ada celah di rumah Gu Abadi, Fang Yuan telah menggunakan perjalanan abadi tetap untuk melakukan perjalanan ke sini dari dataran utara. Kontrol rumah Gu Abadi di dekat lubang telah jatuh menjadi hampir nol, Fang Yuan dengan demikian tidak terdeteksi oleh siapapun. Dia kemudian menunggu kesempatan, dan mengambil keuntungan ketika kedua belah pihak berada dalam pertempuran yang sengit, dengan perhatian mereka terfokus pada medan perang utama, dia segera bergerak, menyamar sebagai Yu Fei, dan mampu dengan mulus mendekati Zhou Zong. Saat ini, dia diam-diam mengaktifkan perbudakan Immortal Gu. Zhou Zong melawan dengan intens, perlawanannya terus meningkat. Tetapi setelah beberapa saat, semua perlawanannya tiba-tiba menghilang, saat dia berubah menjadi budak Fang Yuan. Dalam sekejap, dia menoleh ke sisi Fang Yuan. Saya akhirnya berhasil. Fang Yuan benar-benar kelelahan. Tak lama setelah itu, dia memberi perintah kepada Zhou Zong, gantilah Zheng Ying untuk mengambil kendali atas seluruh kota bulu suci. Ya, Tuan. Zhou Zong menggerakkan tubuhnya yang terluka parah, terbang menuju pusat kota bulu suci. Penatua Zheng Ling, perkuat tetua tertinggi pertama. Aku akan mengendalikan rumah Gu Abadi. Zhou Zong memanggil. Zheng Ling sangat gembira, situasi tetua tertinggi pertama manusia bulu itu sudah sangat buruk. Meskipun dia mengendalikan rumah Gu Abadi, seluruh kota bulu suci sudah dilumpuhkan oleh musuh, dengan demikian, ia tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya. Daripada menggunakan kekuatan kota bulu suci, lebih baik baginya untuk pergi sendiri untuk memperkuat tetua tertinggi pertama. Apakah lukamu? Baik-baik saja. Zheng Ling hendak bergerak, tetapi ragu-ragu. Cepat pergi. Pada titik ini, bahkan jika saya mati, saya akan menjaga rumah Gu Abadi. Zhou Zong berteriak, seluruh tubuhnya bermandikan darah. Baiklah, aku pergi. Tunggu di sana. Zheng Ling mengangguk, dan berubah menjadi sambaran petir saat dia pergi. Bam bam bam. Ledakan terus-menerus bergema seperti guntur. Setiap ledakan mengguncang seluruh kota bulu suci. Fang Yuan berdiri di dalam reruntuhan, bersembunyi di dalam debu dan kotoran yang bergulir saat seluruh kota bulu suci bergetar. Memperbudak Gu Immortal memang berkali-kali lebih sulit daripada memperbudak kelompok binatang buas. Fang Yuan merasakan tekanan pada jiwanya. Perbudak bentuk kehidupan lain menciptakan beban bagi guru Gu. Kembali ke dataran utara, selama kontes untuk Istana Kekaisaran, Fang Yuan telah memerintahkan puluhan ribu binatang buas, tetapi bukan karena dia telah memperbudak mereka semua, melainkan, dengan memperbudak segudang raja binatang, 1000 raja binatang buas dan 100 raja binatang, dia secara tidak langsung mengendalikan seluruh pasukan binatang buas. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Binatang buas tidak memiliki banyak kecerdasan, jadi Fang Yuan mampu memperbudak banyak dari mereka. Namun, Zhou Zong benar-benar berbeda. Zhou Zong memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan yang mendalam, meskipun memperbudaknya tidak gagal, itu menciptakan beban yang sangat besar pada jiwa Fang Yuan. Bagaimanapun, Zhou Zong adalah Gu Abadi. Perbudakan peringkat 6 Gu Abadi hanya bisa memperbudak Gu Abadi peringkat 6. Itu juga karena Zhou Zong adalah manusia bulu dan bukan manusia. Kecerdasannya sedikit lebih rendah, jika saya memperbudak manusia Gu Immortal, saya mungkin akan gagal. Saya telah mengolah jalan jiwa sebelumnya dan memiliki beberapa dasar sehubungan dengan jiwa saya. Tapi ini hanya pada batas tingkat fana, dan fondasi saya di dalamnya sebagai Gu Immortal cukup dangkal. Dengan memperbudak Zhou Zong, jiwa saya menjadi sangat terbebani. Jika jiwa saya seperti pemuda energi sebelumnya, sekarang saya telah berubah menjadi orang tua dengan beban berat di punggung saya. Dengan pengurangan kekuatan yang begitu tajam itu, alangkah baiknya jika saya dapat menampilkan 20% dari kemampuan saya. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Semua jalan Gu luas dan dalam. Begitu juga jalan perbudakan. Di tingkat Gu Immortal, ada kemampuan luar biasa yang tidak dapat dipahami oleh orang awam. Sederhananya, Fang Yuan adalah orang awam di jalur perbudakan. Dia tidak tahu tentang gerakan pembunuh abadi jalur perbudakan. Jika dia memilikinya,
maka dalam kombinasi dengan perbudakan Immortal Gu, situasinya saat ini mungkin jauh lebih baik. Dia hanya bisa menggunakan perbudakan Immortal Gu secara dangkal. Tetapi dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, bersama dengan bantuan cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan rencana, dia mampu mencapai kesuksesan besar. Tuan, saya telah menerima kendali atas kota bulu suci. Zheng Ling telah bergerak menuju pertempuran untuk mendukung tetua tertinggi pertama. Suara Zhou Zong tiba-tiba bergema di telinga Fang Yuan. Fang Yuan dengan bersemangat menjilat bibirnya, mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia mengirim perintah, pertama, bunuh Yu Fei yang asli. Dia sekarang memiliki penampilan Yu Fei yang asli adalah kekurangan terbesarnya. Tak lama setelah itu, suara Zhou Zong datang lagi, Yu Fei sudah mati, berubah menjadi abu. Saat ini, Zhou Zong adalah satu-satunya yang mengendalikan kota bulu suci sendirian, dengan demikian, ini dicapai dengan mudah. Bagus, lakukan semua yang kamu bisa untuk mengendalikan rumah Gu abadi dan menjauh dari pertempuran. Fang Yuan mengirim perintah lain. Kali ini, butuh beberapa saat sebelum suara lemah Zhou Zong tiba, maafkan saya, Tuan, saya tidak bisa melakukannya. Seluruh rumah Gu abadi sudah dikunci di tempatnya oleh musuh. Fang Yuan mendengus, cahaya ganas berkedip di matanya. Jadi masih seperti ini. Dia tidak merasakan banyak kekecewaan. Di kehidupan sebelumnya, dia telah memasang jebakan yang menyebabkan semua manusia bulu bunuh diri, dan dia hanya bisa mendapatkan jiwa manusia bulu Gu Immortal Zheng Ling. Zheng Ling secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran untuk mempertahankan kota bulu suci, dan tidak banyak waktu berlalu, sehingga ingatannya sangat jelas. Jiwanya tidak seperti Sue Songzi, yang telah dirusak oleh ahli jalur jiwa. Fang Yuan dapat dengan mudah mencari jiwanya dan mendapatkan semua ingatannya. Kenangan inilah yang membuat Fang Yuan merasa seperti dia secara pribadi telah mengalami pertempuran untuk mempertahankan kota bulu suci. Dengan demikian, waktunya sangat tepat, dia bisa menyusup ke rumah Gu abadi dan mengambil kesempatan ketika kedua belah pihak berada dalam pertempuran sengit untuk berhasil memperbudak Gu Immortal Zhou Zong. Ada banyak peluang seperti ini, tetapi yang terbaik adalah ini. Zhou Zong kebetulan dibatasi oleh gerakan pembunuh abadi dan tidak bisa bergeming, memberikan kenyamanan besar bagi Fang Yuan. Dari jiwa Zheng Ling, Fang Yuan juga tahu rumah Gu abadi ini, kota bulu suci, dikunci oleh musuh dan tidak dapat dipindahkan. Namun, orang seperti Fang Yuan sama sekali tidak akan berdamai dengan ini, mereka secara pribadi akan mencobanya. Upaya itu memang gagal dan dia tidak dapat mencuri kota bulu suci ini. Fang Yuan hanya bisa memilih opsi terbaik kedua, mengamati dari sela-sela dan membiarkan acara terus berkembang. Mirip dengan kehidupan sebelumnya, Zhou Zong membawa tubuhnya yang terluka parah dan mengendalikan rumah Gu abadi dengan susah payah, membebaskan Zheng Ling dari tugas. Zheng Ling bergegas untuk memperkuat tetua tertinggi pertama dan bertengkar hebat dengan satu Laut Putih dan yang lainnya. Pertarungan besar ini adalah pertarungan terpenting dalam pertempuran untuk mempertahankan kota bulu suci. Hasil pertarungan sama dengan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Satu Laut Putih dan yang lainnya dipukuli mundur, dan melarikan diri melalui celah di dinding. Tetua tertinggi pertama terluka parah dan berada di ambang kematian setelah menjadi sasaran kekuatan gabungan Gu Immortal Gu Barat. Adapun Zheng Ling, situasinya sedikit lebih baik. Pertempuran berakhir, rumah Gu abadi dipulihkan dan tidak ada celah lagi, pertahanannya menjadi sempurna. Namun, luka tetua tertinggi pertama Federman tidak dapat disembuhkan dan dia meninggal di dalam kota. Setelah kehilangan kekuatan pertempuran terbesar mereka, kedua manusia bulu Gu Immortal bertahan selama 1 malam, dan melihat bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, mereka dengan tegas memutuskan untuk menyerah pada rumah Gu abadi dan meninggalkan tempat ini. Semua manusia bulu berkumpul bersama dan mengaktifkan keinginan surgawi gerakan pembunuh abadi. Aku berharap, manusia bulu klanku, bertahan. Aku berharap, manusia bulu klanku, mendapatkan kebebasan. Aku berharap, manusia bulu klanku, memiliki tempat tinggal di dunia. Gu Immortal Gu Barat mengamati dari pinggir lapangan, membiarkan para manusia bulu pergi. Setelah para manusia bulu pergi, mereka bisa mendapatkan seluruh kota bulu suci rumah Gu abadi. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan mengalami keinginan surgawi ini.
Dia merasakan cahaya putih yang agung dan kuat menelannya bersama dengan manusia bulu lainnya, dan mengangkut mereka melalui terowongan putih. Dia merasa dia seperti potong kayu yang jatuh ke dalam pusaran air yang cepat, saat dia dikirim berputar-putar. Setelah sekitar 5 menit, cahaya putih di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan Fang Yuan menemukan pijakannya sekali lagi. Dia merasa sangat pusing dan hampir jatuh ke tanah. Manusia bulu fana di sekitarnya sudah tergeletak di tanah. Hanya dua manusia bulu Gu Immortals, Zheng Ling dan Zhou Zong, yang berdiri dengan waspada. Fang Yuan dalam hati menggelengkan kepalanya pada ini, tampaknya setelah memperbudak Zhou Zong, kekuatan pertempuran saya sendiri tidak sepadan dengan harapan apapun. Di mana tempat ini? Manusia bulu Gu Immortal Zhou Zong mengamati sekelilingnya. Ekspresi Zheng Ling berubah dengan cepat, tidak bagus. Ini adalah tanah yang diberkati Gu Immortal manusia. Kami diperlakukan sebagai bencana duniawi dan diangkut ke sini. Dengan Bai Yun Seng memimpin, Hei Loulan dan Pri Li San perlahan terbang menuju manusia bulu. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan membantu Bai Yun Seng untuk melewati kesengsaraan dan tidak mengundang mereka. Tapi kehidupan ini, Fang Yuan ingin menggunakan bencana duniawi ini untuk mengintimidasi mereka, jadi dia mengundang mereka untuk membantu. Bai Yun Seng tanpa ekspresi, merasa terkejut dan gembira secara internal. Fang Yuan mencariku untuk memberitahuku bahwa dia bisa menyimpulkan bencana ini dan memberitahuku apa yang harus dilakukan. Saya tidak berani mempercayainya saat itu, tetapi sekarang sepertinya semuanya seperti yang dia katakan. Aku pasti bisa melewati bencana duniawi ini. Hei Loulan dan Pri Li San sama-sama terkejut dalam hati. Memiliki bencana manusia bulu jarang terjadi dan aneh. Tapi Fang Yuan benar-benar telah memprediksinya secara akurat. Apa artinya ini? Salah satu alasan sulit untuk melewati kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi adalah karena itu tidak dapat diprediksi. Fang Yuan sekarang memiliki kemampuan ini, yang seperti senjata ilahi untuk melewati kesengsaraan. Selama mereka membuat persiapan khusus sebelum kesengsaraan, kemungkinan berhasil melewati kesengsaraan akan meningkat dengan tingkat yang menakutkan. Hati manusia bulu Gu Immortal Zheng Ling tenggelam ke titik terendah. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia melihat Fang Yuan dan Bai Yun Seng, dia memiliki perasaan jijik. Tapi sekarang, peri peringkat 7 Li San, Hei Loulan dengan fisik bela diri sejati kekuatan besar dan Bai Yun Seng tiba bersama, terutama aura Gu abadi yang tidak disembunyikan pada mereka, mereka tanpa sadar membawa tekanan mental yang besar pada Zheng Ling. Tidak banyak yang bisa dikatakan setelah itu. Dengan Bai Yun Seng menampilkan kemampuan lanskap seperti sebelum Gu abadi, ancaman manusia bulu Gu Immortals terhadap bukaan abadi Bai Yun Seng menjadi tidak ada. Di kehidupan sebelumnya, hanya dengan Fang Yuan dan Bai Yun Seng, manusia bulu ini telah ditipu berulang kali. Kali ini, tidak hanya ada Hei Loulan dan Pri Li San, Zhou Zong dan Yu Fei juga pengkhianat tersembunyi. Setelah duel, Zheng Ling sekali lagi terbunuh, tetapi Bai Yun Seng dan yang lainnya tidak memaksa manusia bulu yang tersisa. Ini adalah kesalahan yang dilakukan Fang Yuan terakhir kali. Kali ini, dia tidak akan berhasil lagi. Manusia bulu ini berbeda dari para manusia bulu yang dijual di pasar. Mereka hidup di dunia fragmen surga hijau yang tak terlupakan, hidup selama beberapa generasi dalam terisolasi dari seluruh dunia. Mereka memiliki sifat manusia bulu kuno, mereka lebih suka bunuh diri daripada kehilangan kebebasan mereka. Dengan demikian, Bai Yun Seng tidak membatasi mereka, malah bernegosiasi dengan mereka dengan menipu. Di bawah kepemimpinan Zhou Zong dan Yu Fei, para manusia bulu pindah ke tanah yang diberkati bentuk bintang. Dengan manusia bulu ini, perkembangan Fang Yuan di Gurun Barat bisa mencapai tahap baru, dan prospeknya cerah. Ini bukan satu-satunya panennya. Setelah peristiwa tersebut, Hei Loulan secara tidak langsung bertanya kepadanya mengenai prediksi bencana tersebut. Fang Yuan sengaja tersenyum pahit, bertanya balik, menurutmu aku memiliki kemampuan seperti itu? Jangan lupa, Raja Sejati Gunung Ungu adalah tuanku, pada saat yang sama, Bai Yun Seng juga muridnya. Hei Loulan berpikir, jadi memang seperti ini, kemampuan ini terlalu kuat, itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki Fang Yuan, jadi itu adalah Raja Sejati Gunung Ungu. Tanpa disadari, kekhawatiran Hei Loulan dan Pri Li San terhadap Raja Sejati Gunung Ungu semakin dalam.
Fang Yuan mampu memberikan pukulan berat kepada mereka, ini akan sangat bermanfaat baginya dalam membatasi Blazing Heaven Demones di masa depan. Hanya saja setelah dia memperbudak Zhou Zong, beban jiwanya menjadi sangat berat, dan ada banyak kesulitan bahkan dalam menyempurnakan jalan mimpi manusia Gu. Ini mengintensifkan keinginan Fang Yuan terhadap Lembah Luopo. Lembah Luopo dan Gunung Danghun, jika dia memiliki keduanya, maka bahkan jika dia adalah orang awam di jalan jiwa, fondasi jiwanya akan meningkat pesat. Namun, saat ini, masih belum waktunya untuk pergi ke Lembah Luopo. Di kehidupan sebelumnya, jiwa Hei Cheng telah berakhir di tangan Hei Loulan. Banyak informasi yang diperoleh melalui pencarian jiwa telah dibagikan dengan Fang Yuan juga. Fang Yuan tahu bahwa saat ini, Lembah Luopo telah direnovasi menjadi benteng rahasia oleh Sekte Bayangan, dengan sejumlah besar formasi Gu yang diatur di mana-mana. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ketika Feng Jiuge dan benua tengah Gu Immortal lainnya telah menyerang Lembah Luopo ketika tidak ada orang di sekitarnya, formasi Gu ini mampu menahan mereka sampai Qin Bai Sheng dan yang lainnya tiba. Saat ini, Lembah Luopo dipenuhi dengan anggota Sekte Bayangan, itu jauh lebih menakutkan daripada sarang naga. Fang Yuan perlu menunggu waktu yang tepat. Fang Yuan memiliki banyak kesabaran. Setelah membantu Bai Yun Sheng melewati kesengsaraan, Fang Yuan menyempurnakan jalan mimpi Fana Gu sambil mengumpulkan buah impian musim semi, bersama dengan memperluas nyalinya Gu dan perdagangan ular piton naga api yang menakutkan. Segera, keuntungan bulanannya jauh melebihi kehidupan sebelumnya, lebih dari 2000. Ada banyak alasan untuk ini. Pertama, Fang Yuan harus menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi sebelum memutuskan mitra dagang yang cocok di kehidupan sebelumnya. Terutama di Gurun Barat. Tapi sekarang, dengan pengalamannya, Fang Yuan dapat dengan mudah menghubungi pembeli dan menghemat banyak waktu dan tenaga, menyebabkan keuntungannya datang jauh lebih awal dari sebelumnya. Kedua, pria berbulu di sarang batu Fang Yuan sekarang bebas untuk memurnikan nyali Gu. Ini berbeda dari terakhir kali, ketika mereka masih memurnikan pemikiran bintang Gu dan cacing Gu lainnya yang tidak memberikan penghasilan. Ketiga, Fang Yuan tidak memiliki rencana untuk memindahkan tanah yang diberkati bentuk bintang, dia telah membuat perjanjian aliansi baru dengan Hei Loulan dan yang lainnya. Dia mungkin perlu memindahkannya di masa depan, tetapi itu bukan masalah yang mendesak sekarang. Keempat, dengan manusia bulu membentuk karavan dan berurusan dengan transaksi untuknya, Fang Yuan memperoleh banyak manfaat di Gurun Barat dengan cepat. Penggunaan manusia bulu mulai terlihat. Tapi Fang Yuan masih bereksperimen untuk saat ini, dia tidak mengirim semua puluhan ribu manusia bulu ini. Dalam aspek ini, dia memiliki rencana jangka panjang, dia ingin menggunakan manusia bulu saat ini untuk meningkatkan populasi manusia bulu, dia mungkin dapat menerapkan perdagangan budak manusia bulu di masa depan. Dalam hal perdagangan budak, meskipun manusia bulu lebih rendah daripada pria berbulu, mereka jauh lebih baik daripada manusia batu. Terutama di pasukan Gurun Barat, mereka mengorbankan sejumlah besar manusia bulu setiap tahun, permintaan akan budak manusia bulu selalu tinggi dan tak henti-hentinya. Fang Yuan berkembang dengan sabar, sementara dia mengumpulkan batu esensi abadi, dia tidak lupa untuk mengumpulkan bahan abadi penyempurnaan Gu. Waktu berlalu dengan cepat, tanah yang diberkati Langya diserang oleh musuh yang kuat sekali lagi. Roh tanah Langya tahu bahwa musuh itu kuat, dia harus mencari bantuan, mengirim surat dukungan darurat ke Fang Yuan dan Bai Yun Sheng. Dalam kehidupan ini, Fang Yuan telah merencanakan dengan cermat, bukaan abadi Bai Yun Sheng tidak menderita banyak kerugian. Setelah menerima surat-surat itu, mereka berdua pergi ke tanah yang diberkati Langya. Di tanah yang diberkati Langya, ada kabut tebal awan yang menyelimuti penglihatan semua orang. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, bukan langit, tanah, atau bahkan jari-jari mereka sendiri. Ini adalah formasi kebingungan awan 12 gelombang. Roh tanah Langya menjelaskan dengan nada yang dalam dan rendah, dan ini adalah penjajah. Roh tanah melambaikan lengan bajunya, saat beberapa gambar muncul di depan Fang Yuan dan Bai Yun Sheng, Qin Bai Sheng, Jiang Yu, Hei Cheng, Sue Songzi, Helang Zi, dan Hui Fengzi, serta zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance, mereka semua hadir. Ini mereka. Fang Yuan pura-pura terkejut. Kamu mengenali orang-orang ini? Roh tanah Langya dengan cepat bertanya.
Fang Yuan mengangguk dengan ekspresi serius, orang-orang ini sangat kuat, pemimpin, Qin Baiseng mungkin hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, tetapi dia bisa bertarung dengan Gu Immortal peringkat 8. Roh Tanah Langya terkejut, sangat kuat. Fang Yuan menunjuk yang lain, ini Peri Jiang Yu, dia memiliki batas gelap Immortal Gu. Ini adalah tetua tertinggi yang menangani urusan publik kekuatan super di dataran utara, Hei Cheng suku Hei, dia memiliki rumah Gu abadi dalam kepemilikannya. Ada juga Sue Songzi, dia mungkin hanya peringkat 6, tetapi dia adalah anggota tanah yang diberkati gunung bersalju, dia didukung oleh leluhur tua peringkat 8 Sue Hu. Dan He Langzi ini, dia adalah jalur transformasi Gu Immortal dengan kekuatan pertempuran yang tinggi, di masa lalu, dia menolak tawaran perekrutan oleh leluhur tua Sue Hu. Ini adalah Hui Fengzi, seorang ahli jalur angin, tingkat pencapaian jalur anginnya sangat dalam, dia adalah orang tercepat yang diakui publik di dunia Gu Immortal Northern Plains, dia pernah melarikan diri dari banyak Gu Immortal peringkat 8. Saat Fang Yuan berbicara, ekspresi roh tanah Langya berubah menjadi semakin suram. Ketika Fang Yuan menyelesaikan kata-katanya, ekspresi roh tanah Langya sangat serius, dia menunjuk ke Gu Immortal berjubah hitam misterius, untuk berpikir bahwa musuhnya begitu kuat. Lalu siapa di dunia ini Gu Immortal? Fang Yuan tahu siapa dia, tentu saja, tetapi pada saat ini, dia berpura-pura menunjukkan ekspresi bingung dan curiga. Dia ragu-ragu sebelum berkata, orang ini menutupi wajahnya dan memiliki gerakan pembunuh abadi yang melindunginya, dia sangat misterius. Izinkan saya membuat pengurangan. Mengatakan demikian, dia mencubit jari-jarinya dan menyimpulkan, tubuhnya tertutup cahaya bintang saat aura Immortal Gu melonjak di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang bekerja keras. Melihat ini, roh tanah Langya tertipu, dia berpikir, meskipun saya telah mendekati Fang Yuan berkali-kali di masa lalu dan memintanya untuk menyimpulkan resep Immortal Gu untuk saya, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya membuat deduksi. Saya tidak tahu Gu abadi apa yang dia gunakan, tetapi melihat ini, tingkat pencapaian jalur kebijaksanaannya tidak rendah. Cahaya bintang di tubuh Fang Yuan memudar secara bertahap, ekspresinya muram saat matanya bersinar terang, ya ampun, Gu Immortal misterius ini sangat istimewa, dia adalah zombie abadi, dan salah satu dari 10 fisik ekstrim, fisik kecemerlangan petir kemuliaan berkobar. Kamu menyimpulkannya begitu cepat. Roh tanah Langya terkejut. Di sampingnya, Bai Yun Seng terkekeh, itu wajar. Fang Yuan adalah Grandmaster Jalan Kebijaksanaan. Grandmaster Jalan Kebijaksanaan. Roh tanah Langya terkejut, dia menilai Fang Yuan lagi, menatapnya dengan cahaya yang berbeda. Ekspresi Fang Yuan tenang, suaranya berat saat dia berbicara dengan roh tanah Langya, musuh sangat kuat, kita dalam bahaya sekarang. Roh tanah Langya terkekeh, tidak perlu khawatir, selama kita bertahan untuk jangka waktu tertentu, aku bisa menangkap Gu Immortal manapun tidak peduli seberapa kuat mereka. Aduh. Alis Fang Yuan terangkat, dia menyelidiki roh tanah Langya sambil berpura-pura penasaran, sepertinya kamu masih memiliki bantuan tambahan. Roh tanah Langya tersenyum dengan ekspresi puas, dia tidak ingin banyak bicara, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran dan malah menyelidiki Fang Yuan, kamu adalah Grandmaster Jalan Kebijaksanaan di usia yang begitu muda. Sejujurnya, saya cukup terkejut. Mengapa Anda tidak menyimpulkan di mana kepercayaan diri saya dalam menghadapi musuh? Fang Yuan secara alami tahu bahwa kepercayaan diri roh tanah Langya ada di kuali penyempurnaan rumah Gu abadi peringkat 8. Namun setelah itu, dia berpura-pura menyimpulkan dan bertindak seperti dia bertemu dengan kesulitan. Akhirnya, dia mengakui kegagalannya, saya tidak dapat menyimpulkannya, sejujurnya, di masa lalu, saya telah mencoba menyimpulkan tanah yang diberkati Langya, tetapi saya tidak mendapatkan keuntungan. Sekarang tidak terkecuali. Hahaha. Roh tanah Langya tertawa keras, dia menepuk bahu Fang Yuan dengan bangga, tetapi tidak banyak bicara. Rumah Gu abadi bisa menyerang dan bertahan, begitu juga kuali penyempurnaan peringkat 8. Metode pertahanan tidak hanya melawan serangan, mereka juga dapat bertahan dari deduksi orang lain. Fang Yuan berpura-pura gagal, ini sesuai dengan harapan roh tanah Langya. Dari sudut pandangnya, ini wajar, tidak peduli seberapa luar biasa Fang Yuan, dia hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 6,
Tidak peduli seberapa mistis Gu abadinya, mereka tidak dapat menandingi peringkat 8 rumah Gu abadi, kuali penyempurnaan. Itu normal bagi saya untuk gagal dalam menyimpulkannya. Jika saya berhasil, itu akan menyebabkan roh tanah Langya menjadi sangat waspada. Fang Yuan tersenyum dingin di dalam. Roh tanah terobsesi dan murni, tetapi itu tidak berarti mereka bodoh. Terutama ketika bentuk asli roh tanah Langya adalah leluhur rambut panjang, orang legendaris ini memiliki teman baik ketika dia masih hidup, Immortal Yi Yan, jalur kebijaksanaan Gu Immortal yang menciptakan ramalan tiga yang mulia, dia juga orang terkenal sepanjang sejarah. Dengan demikian, roh tanah Langya sangat jelas tentang kemampuan jalur kebijaksanaan Gu Immortal. Jika Fang Yuan menyimpulkan sesuatu, itu jelas di luar cakupan kemampuan yang dimiliki Gu Immortal peringkat 6, ini akan menyebabkan roh tanah Langya menjadi sangat waspada dan curiga. Dia akan berpikir, bagaimana Fang Yuan sendiri bisa menyimpulkan sesuatu. Terbukti, dia memiliki seseorang di belakangnya. Dan ahli hebat ini sangat kuat, dia dapat mematahkan pertahanan kuali penyempurnaan saya dan menyimpulkan pengaturan saya di tanah yang diberkati. Begitu dia memikirkan itu, roh tanah Langya akan sangat waspada, dia akan waspada terhadap Fang Yuan. Bagaimanapun, roh tanah Langya adalah obsesi leluhur rambut panjang. Dan leluhur rambut panjang adalah pria berbulu, terhadap manusia dan manusia varian lainnya, dia memiliki kewaspadaan yang mendalam. Ini dapat ditunjukkan dari transformasi kepribadian dan cara bicara dalam semangat tanah Langya di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Alasan mengapa Fang Yuan bisa mendekati roh tanah Langya terutama karena dia telah memperoleh warisan tertentu dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Karena perjanjiannya dengan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, roh tanah Langya harus membantu Fang Yuan menyempurnakan Gu 3 kali. Jika bukan karena itu, bagaimana Fang Yuan, sebagai manusia, bisa begitu dekat dengan roh tanah Langya? Meskipun Fang Yuan harus menyempurnakan pemikiran bintang Immortal Gu dan upaya habis-habisan Immortal Gu, selama ini, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan terakhir ini untuk menyempurnakan Gu, itu karena dia ingin tetap dekat dengan roh tanah Langya. Roh tanah Langya telah hidup bertahun-tahun di tanah yang diberkati ini. Interaksinya dengan dunia luar, selain transaksi di dalam harta karun surga kuning terbatas hanya pada Mo Tan Sang. Dia mengerti bahwa kekayaan besar akan menarik keserakahan orang lain, sehingga dia tetap rendah hati. Pada saat yang sama, dia memiliki bentuk ketidakpercayaan alami terhadap individu lain. Fang Yuan tidak kuat saat itu, sehingga roh tanah Langya tidak terlalu waspada atau curiga padanya, tetapi sekarang dia mulai menunjukkan kemampuan luar biasa, roh tanah Langya secara alami akan waspada dan gelisah. Bagaimana orang luar bisa diizinkan tidur di samping tempat tidurnya? Di masa lalu, Fang Yuan adalah kelinci putih, tetapi Fang Yuan yang menunjukkan pencapaian Grandmaster Jalan Kebijaksanaan dianggap sebagai ular berbisa. Hal-hal berkembang seperti di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan diatur untuk menjaga bangunan awan oleh roh tanah Langya. Tetapi sebelum itu, Fang Yuan menyarankan agar mereka mengizinkan Hei Loulan dan Pri Lisan untuk bergabung dalam pertempuran. Bai Yun Seng juga memberikan jaminan. Tapi roh tanah Langya menolak mereka. Fang Yuan menggunakan metode yang berbeda untuk menghadapi Sue Songzi kali ini, dia tidak menyelinap menyerang Sue Songzi, sebaliknya, dia melawannya secara terbuka. Meskipun itu adalah pertarungan yang lebih mengesankan, hasilnya kurang dari kemenangan. Fang Yuan hanya bertarung dengan Sue Songzi sebentar sebelum bala bantuan Sekte Bayangan datang, dan Fang Yuan berinisiatif untuk mundur. Tidak ada manfaat membunuh Sue Songzi. Dia memiliki Gu abadi dan umur Gu, tetapi mereka tidak bisa diambil. Dia mungkin juga membiarkannya pergi, sehingga dia bisa berurusan dengan Gu Immortal benua tengah selanjutnya. Fang Yuan telah berpikir untuk mengingatkan roh tanah Langya dan membuat pengaturan lebih awal, sehingga kuali penyempurnaan dapat menjatuhkan kelompok dari Sekte Bayangan terlebih dahulu, tetapi setelah mempertimbangkannya secara menyeluruh, Fang Yuan menolak ide ini. Pertama, ada risiko besar dalam berurusan dengan Sekte Bayangan. Qin Bai Seng sangat kuat, Fang Yuan tidak percaya diri terhadapnya. Sekte Bayangan dan aliansi zombie juga memiliki semacam koneksi rahasia, ada lebih dari yang terlihat. Kedua, bahkan jika Sekte Bayangan ditangani, keuntungan Fang Yuan tidak akan ideal. Kuali penyempurnaan akan memiliki kegunaan terbesar,
jika mereka menang, roh tanah Langya akan mendapatkan sebagian besar jarahan. Basis Sekte Bayangan, Lembah Luopo, akan berakhir di tangan Gu Immortals benua tengah, Fang Yuan tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketiga, Fang Yuan membutuhkan anggota Sekte Bayangan Dataran Utara untuk melawan Gu Immortals benua tengah. Meskipun dia tidak tahu bagaimana benua tengah Gu Immortals menemukan Sekte Bayangan saat menyelidiki Fang Yuan, ini adalah sesuatu yang ingin dia lihat. Jika Sekte Bayangan dihilangkan, benua tengah tidak akan memiliki hambatan. Jika mereka menemukan Fang Yuan, apa yang akan dia lakukan? Akhirnya, Fang Yuan bisa menebak bahwa dalang di balik pertempuran Gunung Yitian adalah Sekte Bayangan karena zombie Blazing Glory Lightning Brilliance. Jika mereka terbunuh, pengaruhnya akan sangat besar. Selama pertempuran Gunung Yitian, kecelakaan tak terduga akan terjadi. Dengan banyak kecelakaan, rencana Fang Yuan akan terganggu, persiapannya akan. Dengan demikian, Fang Yuan memutuskan untuk mengikuti arus pertempuran untuk mempertahankan tanah yang diberkati Langya. Mengubah hasil pertempuran ini tidak hanya membawa risiko besar, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya, orang bijak tidak akan melakukan ini. Sialan, itu pasti saat ini. Qin Bai Sheng mengepalkan tinjunya, melihat ke medan perang di depannya, dia dipenuhi dengan ketidakpuasan dan keengganan. Mundur. Sesaat kemudian, dia menghela nafas saat dia memerintahkan. Mengapa kita mundur? Peri Jiang Yu terkejut. Lembah Luopo sedang diserang, itu adalah Dewa Gu benua tengah yang sedang menyelidiki runtuhnya gedung 88 yang sejati. Qin Bai Sheng mengirimkan. Bagaimana penyelidikan mereka bisa mengarah pada kami? Kecuali, kehendak surga. Tubuh Peri Jiang Yu bergidik. Kehendak surga sangat luas dan agung, kemungkinan besar itu, tetapi tindakan kita sebelumnya menyebabkan terlalu banyak keributan, sementara membuat persiapan untuk rencana akhir kita, kehendak surga menghalangi kita. Nanti, di Gunung Yitian, saya bertanya-tanya betapa menakutkannya penghalang kehendak surga. Qin Bai Sheng menghela nafas. Keduanya berbicara secepat kilat, mereka mengirimkan kata-kata mereka satu sama lain, tidak ada orang lain yang mendengarnya. Segera, Qin Bai Sheng memerintahkan anggota Sekte Bayangan untuk mundur dari tanah yang diberkati Langya. Mereka telah mundur. Bai Yun Sheng menghela napas. Brengsek. Dia melarikan diri lagi. Hei Loulan mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi. Peri Lisan terdiam, dia mengerutkan kening dalam-dalam, ekspresi kekhawatirannya. Pria berbulu Gu Immortals pertama kali bersorak sebelum merasakan kesedihan yang luar biasa. Dalam pertempuran ini, mereka telah melakukan pengorbanan berdarah, dan bahkan menemukan pengkhianat. Hidup sulit diprediksi, dengan keadaan hidup dan mati yang menyedihkan di depan mereka, pria berbulu Gu Immortals yang biasanya hanya berpikir untuk memurnikan Gu sangat terhasut. Roh Tanah Langya membongkar formasi pertempuran kuno Heavenly Giant Solar, matanya merah cerah, dia melihat ke arah di mana Qin Bai Sheng dan yang lainnya pergi dengan kasar, orang-orang ini benar-benar berpikir kami pria berbulu mudah diganggu. Aku akan membalas penghinaan hari ini dengan pertumpahan darah suatu hari di masa depan. Dalam pertempuran ini, karena Fang Yuan tidak berbuat banyak, itu sangat mirip dengan kehidupan sebelumnya. Pertama, Fang Yuan dan yang lainnya mempertahankan bangunan awan rumah Gu yang fana, tetapi mereka dihancurkan oleh Sekte Bayangan dengan mudah, mematahkan formasi kebingungan awan 12 gelombang. Sekali lagi, tukang tinta Gu Immortal dibunuh oleh Qin Bai Sheng dengan cepat, kehilangan nyawanya. Rencana roh tanah Langya untuk mengulur-ulur waktu sangat terganggu, dia tidak punya jalan keluar dan mondar-mandir dengan cemas. Di kehidupan sebelumnya, selama momen penting ini, roh tanah berubah. Tapi sekarang, selama periode ini, Fang Yuan memberikan saran dan menyarankan roh darat Langya untuk menggunakan formasi pertempuran kuno. Ketika roh tanah Langya putus asa dan kehabisan akalnya, dia mendengar saran ini dan dengan cepat menggunakannya. Formasi pertempuran kuno sangat berbeda dari gerakan pembunuh medan perang arus utama saat ini. Tanda Dao dalam formasi pertempuran kuno jauh lebih tidak berbahaya bagi tanah yang diberkati daripada gerakan pembunuh medan perang. Roh tanah Langya putus asa, dia hanya bisa menggunakan Heavenly Giant Solar. Pada saat ini, Fang Yuan menyarankan lagi, hanya sedikit dari kita, bagaimana kita bisa melawan mereka? Kami membutuhkan lebih banyak orang. Tapi roh tanah Langya ragu-ragu, dia memiliki lebih dari 10 Gu Immortal pria berbulu,
tetapi mereka disembunyikan dan memanipulasi peringkat 8 kuali penyempurnaan rumah Gu abadi. Terutama ketika dia agak merasakan bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Fang Yuan telah mengantisipasi tanggapan roh tanah Langya, dia menyarankan bahwa dia memiliki bantuan yang dapat diandalkan. Roh tanah Langya langsung mengerutkan kening, dia sangat waspada terhadap orang luar, semakin sedikit orang yang tahu tentang tanah yang diberkati, semakin baik. Fang Yuan tersenyum dan berkata, roh tanah, yakinlah, seberapa baik hubungan kita. Aku pasti bisa menyimpan rahasia untukmu. Kami tidak akan mengungkapkan informasi apapun mengenai tanah yang diberkati. Anda hanya perlu memanggil mereka langsung ke Heavenly Giant Solar, dan membiarkan mereka bertarung. Setelah itu, beri mereka remunerasi yang layak. Roh tanah Langya tidak mau setuju, tetapi Qin Baiseng dan yang lainnya menyerang lebih keras, meskipun mereka menggunakan Heavenly Giant Solar, mereka masih kalah perlahan. Roh tanah Langya tidak punya pilihan, dia hanya bisa menerima saran Fang Yuan. Dengan cara ini, Fang Yuan membawa Hei Loulan dan Peri Lisan ke Solo Raksasa Surgawi dan menyebabkan kekuatan formasi pertempuran kuno ini meningkat. Namun, Hei Cheng mengendalikan penjara gelap rumah Gu abadi, dia bisa melawan Surgawi Giant Solar. Pedang jantung tinju 5 jari Qin Baiseng sangat tajam, itu menyebabkan kerusakan besar pada Surgawi Giant Solar. Situasinya hanya ditekan sesaat sebelum berubah menjadi buruk lagi. Roh tanah Langya dipaksa untuk memindahkan pria berbulu Gu Immortals di Refinement Cauldron ke Surgawi Giant Solar secara berkelompok. Dalam pertempuran yang intens, diri roh tanah Langya yang lain akhirnya dipanggil. Setelah mengirim 3 batch, Qin Baiseng akhirnya mendapat kesempatan dan meminta para pengkhianat mengambil tindakan, mulai mengambil Refinement Cauldron. Akhirnya, dia memperoleh banyak inti Immortal Gu dari Refinement Cauldron dan buru-buru mundur, membawa Sue Songzi serta 2 pengkhianat Gu Immortal pria berbulu yang terbuka. Setelah pertempuran, Fang Yuan menyerahkan perjalanan abadi tetap kepada Bai Yunseng, memintanya untuk membawa Hei Loulan dan Peri Lisan pergi, tanpa tinggal. Dengan cara ini, dia menyelesaikan bagian dari perjanjian aliansi baru yang telah mereka buat sebelumnya. Dia telah memberikan kesempatan bagi Hei Loulan untuk membunuh Hei Cheng. Tapi dia tidak menangkap kesempatan itu, ini tidak berarti bahwa Fang Yuan gagal di sisi perjanjiannya. Setelah pertempuran, Hei Loulan dan Peri Lisan sangat penasaran dan curiga terhadap tanah yang diberkati Langya ini. Tapi Fang Yuan tidak menjawabnya. Perjanjian aliansi tidak menyatakan bahwa semua informasi harus dibagikan secara terbuka. Karena Fang Yuan tahu segalanya sekarang, mengapa dia membuat masalah untuk dirinya sendiri? Hei Loulan dan Peri Lisan merasa bahwa Fang Yuan diselimuti misteri dan memiliki latar belakang yang dalam, dia sebenarnya bisa terkait dengan keberadaan yang luar biasa. Mereka tidak bisa tidak berpikir, apakah ini terkait dengan Tuan Fang Yuan Purple Mountain True Monarch. Pertama, dia meminjam sikap Gu, lalu sekarang, menggunakan tanah yang diberkati Langya, dia memberikan beberapa pukulan terhadap kepercayaan diri pihak Hei Loulan, ini membuat Fang Yuan sangat percaya diri dalam menghadapi Blazing Heaven Demoness. Pada saat yang sama, dia sedikit menyiapkan masa depan, di mana dia mungkin bekerja sama dengan Hei Loulan dan yang lainnya untuk merebut tanah yang diberkati Langya. Jika memungkinkan, Fang Yuan ingin memiliki kepemilikan tunggal atas tanah yang diberkati Langya. Tetapi berkali-kali, ide-ide itu indah, sementara kenyataan itu kejam. Ini adalah persiapan kecil untuk masa depan jika Fang Yuan membutuhkannya. Roh tanah Langya berubah menjadi kepribadian keduanya, seperti di kehidupan sebelumnya, dia segera memutuskan untuk memindahkan tanah yang diberkati Langya setelah pertempuran. Pada saat yang sama, dia mengubah sistem sosial di tanah yang diberkati dan menciptakan sekte Langya, mengundang Fang Yuan untuk menjadi tetua tertinggi eksternal. Fang Yuan setuju. Berbicara tentang remunerasi bergabung dalam pertempuran ini, Fang Yuan tidak meminta resep Gu abadi peringkat 6 dari upaya habis-habisan Gu, sebaliknya dia mencari permintaan bala bantuan dari roh tanah Langya. Di masa depan, jika Fang Yuan masuk ke dalam situasi berbahaya, sekte Langya perlu mengirim Gu Immortals untuk menyelamatkannya. Dengan cara ini, Fang Yuan mengikat semua pria berbulu tanah yang diberkati Langya Gu Immortals ke sisinya.
Roh Tanah Langya menyerahkan misi sekte kepada Fang Yuan, memintanya untuk pergi jauh ke dataran es dan menghubungi suku-suku super yang telah diciptakan oleh manusia batu dan manusia salju yang berada jauh di bawah tanah. Selama kamu menyelesaikan misi ini, aku akan merilis beberapa resep Immortal Gu untukmu. Selama Anda memiliki kontribusi sekte yang cukup, Anda dapat menggunakan poin untuk ditukar dengan resep Immortal Gu yang Anda inginkan. Roh Tanah Langya menggoda Fang Yuan. Pikiran Fang Yuan bergeser, bisakah saya melihat resep Gu abadi ini terlebih dahulu? Tentu saja. Setelah melihat mereka, bahkan dengan pengetahuan dan pengalaman Fang Yuan yang luas, dia tergoda. Tanah yang diberkati Langya memiliki lusinan Gu abadi, tetapi jumlah resep Gu abadi adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diharapkan oleh Fang Yuan. Setidaknya, roh Tanah Langya memberi Fang Yuan lebih dari 200 resep untuk dilihat. Fang Yuan dengan cepat melihat beberapa resep Immortal Gu yang cocok untuknya. Dia bertanya, bisakah saya memilih misi lain? Tapi roh Tanah Langya menolaknya. Sekte Langya saya baru saja didirikan, ada banyak hal yang menunggu untuk dilakukan, tentu saja banyak misi yang tersedia. Tapi misi ini adalah yang paling berbahaya, sehingga diberikan kepada Anda. Jika Anda mati, biarlah, saya tidak akan merasakan sakit hati. Pria berbulu Gu Immortals tidak bisa mati dengan mudah, mereka adalah salah satu anggota sejati kami. Roh Tanah Langya hanya mengatakan yang sebenarnya, Fang Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia merasa nyaman secara internal. Tapi jangan khawatir, saya bertujuan untuk menciptakan era pria berbulu, bantuan Anda dan spesies lain diperlukan. Saya memiliki metode jalur transformasi untuk mengubah tubuh manusia Anda menjadi pria berbulu. Ketika Anda menjadi pria berbulu sejati, saya akan membuka penyimpanan Immortal Gu dan memungkinkan Anda untuk menukar dengan Immortal Gu atau meminjam Immortal Gu menggunakan poin kontribusi. Hahaha. Roh Tanah Langya menepuk bahu Fang Yuan, menyemangatinya. Dorongan ini sangat mudah. Tapi Fang Yuan tidak peduli. Pertanyaan pertama yang dia pertimbangkan adalah apakah dia bisa menggunakan wajah yang dikenalnya untuk berubah menjadi pria berbulu dan menipu roh Tanah Langya. Tapi segera, dia menyerah pada ide itu. Tidak hanya wajah yang dikenalnya yang sekarang dia miliki salinan yang tidak lengkap, wajah familiar asli berasal dari roh Tanah Langya sendiri, meskipun dia lugas, dia tidak bodoh. Adapun berubah menjadi pria berbulu sejati, saya tidak akan mempertimbangkannya. Manusia adalah penguasa sejati dunia ini. Sudah seperti ini sejak era kuno jauh. Ini adalah arah dunia yang dituju, bagaimana bisa dengan mudah dibalik. Saat itu, bahkan leluhur rambut panjang harus menyembunyikan dan menyembunyikan identitasnya sendiri. Saat ini, dia hanya roh tanah, apa yang bisa dia capai? Hanya angan-angan. Fang Yuan tidak memikirkan dengan baik prospek Sekte Langya. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Sekte Langya dijatuhkan oleh pengadilan surgawi, ini adalah hasil akhir dari tanah yang diberkati Langya. Bahkan jika masa depan berubah, dan itu bukan pengadilan surgawi, itu juga bisa menjadi kekuatan Gu Immortal lainnya. Manusia adalah penguasa, status manusia varian tidak akan berubah. Rencana Fang Yuan, dari awal hingga akhir, adalah untuk mengekstrak manfaat dari roh Tanah Langya. Roh Tanah Langya yang berubah menjadi kepribadian keduanya membawa manfaat yang lebih besar bagi Fang Yuan daripada kerugian. Setidaknya saat ini, bagi Fang Yuan, ada keuntungan yang lebih besar. Roh Tanah Langya yang asli adalah konservatif, dia tidak akan membuat Sekte Langya, atau mengundang Fang Yuan untuk menjadi tetua tertinggi eksternal, dia juga tidak akan setuju untuk membantu Fang Yuan ketika dia dalam bahaya. Setelah pertempuran untuk mempertahankan tanah yang diberkati Langya berakhir, pertempuran 100 hari di lembah Luopo dimulai secara bertahap, Fang Yuan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, beristirahat saat dia menciptakan sejumlah besar jalan impian manusia Gu. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan sejumlah besar bahan abadi penyempurnaan Gu, untuk membuat persiapan untuk memurnikan Immortal Gu. Sebulan kemudian, dia mengumpulkan semua buah impian musim semi, memurnikan sejumlah besar jalan mimpi manusia Gu, jumlahnya lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya. 2 bulan kemudian, Bai Yunseng telah menyelesaikan hubungan di sisi lain saat Fang Yuan menggunakan gelombang bumi sebagai kesempatan untuk memasuki Laut Timur. Bersambung.